Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menunjukkan sikap nasionalisme? Ya demo lah. Oke, sebelum kita ngomongin mahasiswa dan demonya, mari kita pahami dulu arti dari nasionalisme itu sendiri. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Mereka yang punya jiwa nasionalisme pertama kali tentu adalah mereka yang merasa gemas dengan penjajahan di Indonesia. Mereka yang resah dan punya kecintaan yang besar terhadap Nusantara ini. Oke, sekilas gambaran tentang sejarah nasionalisme di Indonesia. Dari penelitian dilakukan oleh Kahin, seorang yang berkebangsaan Amerika yang pernah juga menjadi serdadu pada Perang Dunia II, terungkap fakta bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dijajah oleh kongsi dagang VOC dan pemerintah kolonial saja, namun secara bersamaan juga oleh Cina dan bangsa Indonesia lainnya yang diwakili oleh kaum ningrat. Dalam fakta sejarah tersebut, cukup jelas menyebutkan bahwa VOC datang karena ketertarikan dengan rempah-rempah yang terdapat di Maluku hingga terjadi berbagai monopoli di sektor ekonomi. Ketika pemerintah Belanda turut campur tangan karena terjadi ketidakstabilan ekonomi di internal VOC, eksploitasi sumber daya manusia maupun alamnya semakin menjadi-jadi. Dengan siasat menguasai para kaum ningrat, Belanda dapat menguasai para petani beserta tanahnya tanpa menghadapi gejolaknya. Nah, di sisi lain, Belanda membawa orang-orang Cina sebagai mitra dagangnya. Nah, jadi benih-benih nasionalisme ini lahir karena terjadi sebuah penjajahan sebelumnya atas suatu komunitas bangsa. Nah, luas wilayah Indonesia ini membuat kita sulit menentukan dengan pasti siapa yang pertama kali merasakan jiwa nasionalisme. Bisa jadi salah satu pejuang kita, bisa jadi ibu-ibu yang ngomel ke anaknya karena menikah dengan company, bisa jadi kaum buruh yang dijadikan budak. Lo juga pasti sebel kan kalau misalnya ada tamu datang ke rumah, terus itu tamu bilang, "Bro, bikinin dong jalan tol dari Anyer sampai Panarukan." Wait a minute. Who are you? Begitu juga dengan rakyat kita. Jadi ada begitu banyak perlawanan di tiap daerah yang di dadanya terbakar perasaan ini. Budi Utomo misalnya. Organisasi yang berdiri pada 20 Mei 1908 ini beranggotakan mahasiswa Stovia yang kebanyakan bangsawan dari kaum Jawa. Walaupun terkesan elit, tapi tujuan dari pembentukan Budi Utomo sudah jelas, mencapai kemerdekaan Indonesia. Sejarah kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Semangat nasionalisme para pemuda ini akhirnya dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di masa sekarang terkadang kita sulit untuk membedakan mana yang nasionalisme, mana yang bukan. Apakah orang yang melakukan upacara di hari Senin lebih nasionalisme daripada mereka yang tidak? Apakah mahasiswa yang melakukan demonstrasi lebih nasionalisme dibandingkan mereka yang tidak? Soekarno pernah bilang bahwa perjuangan kita lebih berat karena kita melawan bangsa kita sendiri. Ya coba bayangin aja, jadi ya, kita melawan diri kita sendiri. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menunjukkan sikap nasionalismenya pada saat ini? Hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menunjukkan sikap nasionalismenya bisa dengan melalui demo. Tapi paling tidak, mahasiswa itu harus tahu apa yang mereka demo. Jadi supaya kita tidak terjebak dalam perkara siapa yang punya jiwa nasionalisme ini, kayaknya kita harus kembali pada arti nasionalisme itu sendiri. Paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Meskipun nasionalisme sekarang dan dulu terkesan berbeda, tapi ada satu poin yang tidak bisa hilang, yaitu cinta pada tanah air. Saya Muhammad Rian Fauzan, mahasiswa FISIP UMJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.